Saudaraku, sebelum nonton lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Baik, ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, teman-teman yang mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, yang diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke materi setelahnya ya atau selanjutnya. Kita masuk ke materi inti yaitu tentang nabi mulia yaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah rahimakumullah wa akhwatillah rahimakumullah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasannya Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub, ya. Dan jadi dia ini keturunan dari orang-orang mulia. Ya, tidak mungkin seorang rasul atau seorang nabi dilahirkan ya oleh orang-orang yang kurang baik. Pasti nasab ke atasnya pasti baik. Makanya dulu pernah ada kontroversi ya tentang orang tua nabi katanya naudzubillah min dzalik masuk neraka. Nah, ini sungguh fitnah yang sangat luar biasa. Nah, jadi seorang nabi atau seorang rasul itu pasti dilahirkan oleh orang-orang yang mulia, baik itu kakeknya, ya sampai ke atasnya itu orang-orang mulia. Nah, kita lanjutkan. Jadi Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Nah, di antara 12 orang-orang atau 12 anak-anak dari Nabi Yakub, ya jadi Nabi Yakub ini mempunyai 12 anak. Nah, dua di antaranya yaitu Nabi Yusuf dan ada namanya Bunyamin, ya adalah orang yang paling atau anak yang paling dicintai oleh ayahnya yaitu Nabi Yakub. Ya. Kenapa dicintai? Karena dua orang ini, ya Nabi Yusuf dan Bunyamin ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa dibandingkan anak-anak yang lain, sehingga ayahnya ini atau Nabi Yakub ini lebih sayang, ya lebih cinta kepada Nabi Yusuf anaknya sama Bunyamin. Nah, hal ini yang menimbulkan iri hati yang luar biasa ya saudara-saudara yang lain. Nah, jadi jumlah semua anaknya ada 12. Ya, dua yang paling dicintai sehingga 10 di antara yang lainnya itu mereka iri ya, atau dengki terhadap dua saudara ini yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi tadi nabi yang dicintai oleh ayahnya atau anak yang dicintai yang paling cintai di antara anak-anak yang lain adalah Nabi Yusuf dan Bunyamin, saudaranya. Nah, Nabi Yusuf ini luar biasa. Allah karuniakan atau Allah berikan ketampanan yang luar biasa pada wajahnya. Ya, yang mana lebih tampan Nabi Yusuf ini daripada anak-anak yang lain atau saudara-saudara yang lain. Kemudian bentuk tubuh Nabi Yusuf juga sangat bagus. Ya, ya terlebih setelah ibunya meninggal yang bernama Rahil, ya atau Rahil. Ya, ketika ibunya meninggal dunia, maka ayahnya ini atau Nabi Yakub ini lebih sayang, ya makin sayang terhadap Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena mempunyai kelebihan dibanding anak-anak yang lain. Ya, singkat cerita, pada suatu malam ya Nabi Yusuf ini bermimpi ya. Yang mana Nabi Yusuf ini melihat 11 bintang ya dan bulan juga matahari bersujud kepadanya. Ya, bersujud kepada Nabi Yusuf dalam mimpinya. Kemudian besoknya atau esok harinya Nabi Yusuf ini menceritakan hal ini atau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub. Ya. Kemudian berceritalah Nabi Yusuf bahwasannya wahai ayah, ya wahai abi, ya, 11 bintang itu ya itu bersujud ya, kepada Nabi Yusuf. Apa maknanya? Ya, ketika menceritakan kepada ayahnya, kemudian ayahnya menerangkan atau bisa menafsirkan mimpinya tersebut bahwasannya 11 bintang tersebut adalah saudara-saudaramu. Kemudian matahari itu adalah ayahmu, ya. Ya. Kemudian bulan adalah ibumu. Yang diumpamakan begitu. Nah, semua orang itu akan menghormatimu katanya. Ya. Kemudian apa kata ayahnya? Kelak engkau atau Nabi Yusuf ini akan menjadi orang yang besar. Ya. Dan amanat dari ayahnya itu jangan sampai ya saudara-saudara yang lain itu tahu bahwasannya Yusuf ini adalah akan menjadi seorang nabi. Ya.
Kemudian apa kata ayahnya atau kata Nabi Yakub? Yakub, nah, jikalau misalkan ya saudara-saudaramu yang lain tahu ya bahwasannya engkau adalah akan menjadi orang yang besar, maka yakin pasti mereka akan mencelakaimu. Nah, maka dari itu ya ayahnya sangat wanti-wanti. Ya, jangan sampai saudara-saudaranya itu tahu bahwasannya Nabi Yusuf akan menjadi orang yang besar. Nah, namun singkat cerita, ya karena ada salah seorang saudaranya yang mendengarkan bisikan ya atau obrolan dari Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, ya maka diceritakannya ya perihal bahwasannya Yusuf ini atau Nabi Yusuf ini akan menjadi seorang yang besar pengaruhnya. Ya, maka dari cerita tersebut dengan saudara-saudara yang lain, mereka semakin benci terhadap siapa? Terhadap Nabi Yusuf. Ya, bahkan dalam satu riwayat, dalam satu cerita, ya diceritakan bahwasannya Nabi Yusuf ini diajak oleh saudara-saudaranya untuk berburu kepada suatu tempat, ya pada suatu tempat. Nah, kemudian awalnya memang tidak diizinkan oleh Nabi Yakub ayahnya. Tapi setelah dibujuk terus, ya maka Nabi Yusuf ini berhasil diajak oleh saudara-saudaranya. Sementara ya yang namanya tadi saudaranya yang dekat, yaitu Bunyamin ini, ya tidak diajak karena harus menemani ayahnya yaitu Nabi Yakub. Nah, dari kejadian tersebut, ya dari ajakan saudara-saudaranya tersebut terhadap Nabi Yusuf, ini diajak ke satu kebun atau satu tempat yang mana tadinya dikelabui atau dibohongi untuk untuk berburu. Ya, padahal ada satu jebakan yang luar biasa yang sudah dipersiapkan oleh saudara-saudara yang lain. Ya, dalam singkat ceritanya, Nabi Yusuf ya itu dijebloskan ke dalam satu sumur yang sangat dalam sekali, yang mana awalnya berapa kali nolak, akhirnya dijeburkan dipaksa oleh saudara-saudara yang lain. Akhirnya qadarullah, ya atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf ini masuk ke dalam sumur. Ya, kemudian apa? Kemudian saudara-saudara lain menertawakannya, menghinanya, mengejeknya. Ya, akan tetapi sebelum dimasukkan ke dalam sumur itu pakaian Nabi Yusuf ini diambil semuanya. Ya, sehingga ya wallahu alam beliau dalam keadaan setengah telanjang mungkin karena baju-bajunya diambil. Nah, sebagai apa? Untuk apa diambil baju-bajunya? Ya, untuk sebagai bukti ke ayahnya atau Nabi Yakub bahwasanya Nabi Yusuf ini telah dibunuh ya atau telah dimakan hewan. Karena si darah buruan mereka atau darah hewan yang mereka buru itu ditumpahkan ke bajunya Nabi Yusuf. Ya, yang ini merupakan alasan mereka saudara-saudaranya untuk menyetorkan bajunya ini ya sebagai bukti bahwasanya Nabi Yusuf telah wafat. Padahal ini suatu kebohongan yang luar biasa. Ya. Nah, dari kejadian ini luar biasa. Ini mengajarkan tentang kesabaran Nabi Yusuf. Ya, karena Nabi Yusuf ini adalah anak yang masih kecil dulu tuh. Sementara saudara-saudaranya itu merupakan tubuhnya sudah besar. Ya, tapi karena kesabaran Nabi Yusuf, ya beliau rela. Ya, karena beliau posisinya dizalimi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, singkat cerita, ya bahwasanya Nabi Yusuf ini setelah lama dalam sumur itu, maka adalah segerombolan kafilah atau segerombolan kelompok yang mana mereka hendak mengambil air dari sumur tersebut. Nah, ketika mereka akan mengambil air, mereka kaget luar biasa. Ternyata ada seseorang yang ada di sumur tersebut. Ya, kemudian yang mereka ambil, ya, mereka selamatkan Nabi Yusuf dari sumur tersebut. Kemudian mereka tawar-tawarkan. Ya, karena zaman dulu itu masih berlaku perbudakan atau namanya abid atau hamba sahaya. Nah, kemudian Nabi Yusuf ini ya qadarullah atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya sesampainya di negara Mesir, beliau Nabi Yusuf ini ditawarkan kepada seorang raja yang namanya ini Kitfir, ya Raja Kitfir. Nah, kemudian Raja Kitfir ini ya menyerahkan kepada istrinya. Siapa istrinya? Yaitu yang kita kenal sebagai Zulaikha.
yang suka masyhur ya, kisah tentang Zulaikha dan Nabi Yusuf. Nah jadi, Zulaikha ini atau Siti Zulaikha ini adalah istri dari Kitfir, seorang raja luar biasa di Mesir, ya. Nah, karena pertumbuhan, Nabi Yusuf ini dari mulai kecil, kemudian remaja, kemudian besar, ya karena ketampanan beliau, ya, bahkan dalam suatu riwayat itu, kalau nggak salah itu seperempat kegantengan atau ketampanan Nabi Yusuf itu, ya, atau ketampanan semuanya itu ada di Nabi Yusuf. Nah, sisanya itu Nabi Muhammad SAW. Sementara kita, yaitu sisanya. Ya, jadi paling banyak itu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah afdhalul bashar. Ya, sebaik-baiknya manusia, kemudian afdhalul anbiya wal mursalin, sebaik-baiknya nabi dan rasul. Nah, jadi balik lagi, jadi Nabi Yusuf ini dijadikan budak ya, yang awalnya dijadikan budak oleh Raja Kitfir namanya, kemudian dengan Siti Zulaikha. Nah, kemudian ya yang mana lama-kelamaan akhlaknya bagus, kemudian wajahnya tampan. Akhirnya oleh Siti Zulaikha ini diangkat menjadi kepala pelayan di istana. Nah, ini yang mendapatkan Nabi Yusuf itu perlakuan istimewa dari pelayan-pelayan yang lain atau dari orang-orang yang lain. Bahkan dalam satu riwayat, ya, Nabi Yusuf ini dijadikan anak angkat dari Siti Zulaikha dan Raja Kitfir. Nah, ada cerita yang sangat masyhur ya, yang sangat terkenal, yang sudah familiar, yaitu tentang Siti Zulaikha ini atau istri dari Raja Kitfir ini tergoda oleh ketampanan Nabi Yusuf. Dalam satu riwayat, ya, dalam satu kisah, bahwasanya rajanya ini atau suaminya ini sedang pergi keluar kota, sedang pergi ke satu tempat, ya. Nah, kemudian, ya, tersisalah di kamar itu adalah Nabi Yusuf. Nah, kemudian singkat cerita, Siti Zulaikha ini, ya, menyambangi atau pergi ke kamar Nabi Yusuf alaihissalam. Karena beliau, ya, karena Siti Zulaikha ini tergoda oleh ketampanan dari Nabi Yusuf. Nah, singkat cerita, ya, akhirnya Siti Zulaikha merayu, ya, merayu dengan pakaian yang sangat minim, yang sangat merangsang. Ya, kemudian dirayu terus, ya, yang akhirnya tetap Nabi Yusuf itu bersikukuh bahwasanya ada Allah yang Maha melihat. Nah, kita lihat di sini. Luar biasa Nabi Yusuf ketika tidak ada manusia yang lihat kecuali mereka berdua, tapi ada Allah yang sangat bisa melihat kita. Nah, ini pelajaran bagi kita semua bahwasanya ketika kita akan bermaksiat, ya kita lihat jangan orang-orang, tapi kita lihatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah yang Maha melihat, ya. Dibanding CCTV, ya, kalau CCTV itu ibarat bisa melihat dalam keadaan terbatas, sementara Allah Subhanahu wa taala meskipun kita bersembunyi di kolong jembatan, di kolong bangku, di kolong apapun, pasti Allah Maha melihat. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Yusuf menolak terus ajakan dari Siti Zulaikha ini, ya, kemudian ditariklah baju dari belakang, ya, karena Nabi Yusuf ini mau keluar, mau kabur. Ketika itu ditariklah oleh Siti Zulaikha, yang mana saking kuatnya Nabi Yusuf dan saking kuat tarikannya Siti Zulaikha itu sampai robek bagian belakang. Nah, kemudian ya qadarullah itu rajanya atau suaminya dari Siti Zulaikha ini datang, ya, kembali ke rumahnya. Nah, betapa kaget ketika melihat berdua ini sedang apa namanya melakukan sesuatu yang tidak mestinya. Ya. Nah, itu terjadi tuduh menuduh antara Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Kata Siti Zulaikha mengatakan bahwasannya Nabi Yusuf akan memperkosanya. Kemudian kata Nabi Yusuf bahwasannya Siti Zulaikha yang memaksanya. Dan dari sini terjadi percekcokan, terjadi perdebatan. Ya, kemudian adalah seorang yang dipercayai, ya, dari kalangan masyarakat. Ya, kemudian kata masyarakat ini, kata ikhwan ini, sudah begini saja. Kalau kita mau tahu yang adilnya, kita lihat kalau misalnya robekan itu dari belakang, ya berarti benar-benar Siti Zulaikha yang memaksa Nabi Yusuf.
Akan tetapi jika robekannya itu ada di depan, bagian depan Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf yang melakukannya atau yang memaksanya. Nah, ketika dilihat apa yang terjadi? Ternyata yang sobekannya itu ada di bagian belakang dari Nabi Yusuf. Wah, itu betapa malunya. Itu sang rajanya, yaitu Raja Qitmir, ya, kemudian dia langsung memarahi atau membentak atau memarahi Siti Zulaikha, ya, karena kelakuannya. Ya, kemudian dari situ dia diminta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Raja Qitmir ini meminta maaf kepada Nabi Yusuf atas kelakuan istrinya. Ya, yang mana kata Raja Qitmir ini disuruh merahasiakan apa-apa yang menjadi aibnya. Ya, karena dia seorang raja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa share kepada teman-teman Anda. Dah.